Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali kami hadir di Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Seperti biasa, setiap episode kita mengangkat tema yang berbeda, juga menghadirkan narasumber yang berbeda untuk membahas tema kita yang memang selalu menjadi tugas dan wewenang kita di Bawaslu, juga apa yang harus dilakukan oleh masyarakat misalnya ketika menghadapi isu-isu tertentu. Dan kali ini teman-teman sahabat Bawaslu yang menyaksikan Lensa Pengawasan, kita mengangkat tema tentang menakar wajah pemilu, proyeksi aturan main dan kesiapan Sulawesi Tenggara. Dan narasumber kita adalah anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Bapak Indra Eka Putra SH, MH-CPL, kandidat doktor. Amin. Alhamdulillah. Pak, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Ibu Kordil. Panggil Ibu Kordil atau Ibu Iman? Mana ininya saja kita Pim, yang enaknya lah, yang baik. Santai. Pim, bagaimana persiapan untuk menghadapi atau menjelang doktoralnya pimpinan? Apa yang dilakukan sekarang? Ya memang yang paling agak ini membagi waktu ya, tentu karena ini meskipun non tahapan kita juga harus, untungnya ya, Bawaslu itu sangat mensupport sumber dayanya itu meningkatkan level pendidikannya. Jadi kita tidak ada ini KPU juga sudah mulai menyesuaikan. Pim, oh ya, seperti biasa juga teman-teman sahabat Bawaslu, sebelum kita membahas tema, tentu saja kita selalu meminta narasumber kita untuk perkenalan gitu. Oke. Narasumber kita adalah anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebelumnya juga beliau adalah anggota Bawaslu di Kabupaten Konawe. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan mendengarkan cerita singkat dari beliau, perjalanan singkatnya lah dalam hal ini karirnya di pemilu, mau itu pengawasan atau apapun itu, Pim, sejak kapan? Iya. Sebenarnya dunia kepemiluan ini menurut saya sudah cukup lama ya. Waktu masih level SMA dulu kita dilibatkan dulu waktu pemilihan gubernur pertama kali lewat DPR. Di situ kebetulan saja sebenarnya yang terlibat itu senior-senior yang udah duluan menapaki jenjang kemahasiswaan kan. Nah, mereka mengajak tuh di situ dan kita diperkenalkan dengan ternyata metode pemilihan melalui DPR. Dan kita dulu banyak sekali mengkritisi berkaitan dengan itu. Nah, itu di 2003 pas menjelang ujian Eptanas tuh. Nah, di saat itu juga kan ada beberapa pemantau pemilu kan, seperti KIP, kemudian yang luar negeri Anfrel dan lain-lain. Nah, saya terlibat aktif itu di 2007. Kita bikin satu organisasi namanya Sultra Care Organization, SCO itu, yang kemudian kita ikut menjadi pemantau pemilu. Nah, secara resmi kita masuk itu di 2010. Sekitar 17 tahun lalu, masuk di level kecamatan, langsung jadi panwas kecamatan untuk pemilu Kada Konawe, Pilbub Konawe, sampai dengan 2014 itu pemilu di tingkat pemilihan presiden itu ya. Ya, saya juga menjadi ketua Panwascam di situ. Sampai 2017 menjadi Panwaslu Kabupaten yang masih ad hoc, kemudian ditetapkan menjadi permanen 2018, kemudian menjadi Bawaslu Konawe, dan 2023 ya menjadi Bawaslu Provinsi. Jadi ya alhamdulillah sih, maksudnya prosesnya kita menapaki tangganya dengan baik. Baik, Pim, jadi teman-teman, beliau dari sejak SMA memang berkenalan dengan isu-isu ini ya, soal pesta demokrasi. Dan kalau pimpinan melihat perjalanan pemilu itu sendiri, Pim, dari pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, apa perbedaan atau kemajuan-kemajuan yang pimpinan lihat di proses itu, dari pemilu ke pemilu atau dari pilkada ke pilkada? Saya selalu melihat pemilu itu dalam 3 dimensi ya. Pertama, electoral law-nya, electoral process, dan electoral management-nya.
Electoral proses itu soal susunan regulasi yang hadir. Kemudian electoral law ya, electoral prosesnya itu soal bagaimana cara penyelenggara, sistemnya hadir, dan electoral management itu pembagian misalnya KPU teknis, Bawaslu, pengawasan dan DKPP sebagai etik. Saya selalu menakarnya di situ, dan tentu kita bersyukur semakin hari semakin baik, meskipun kalau kita belajar pada pemilu paling mutakhir misalnya 2024, kita akhirnya menemukan lagi beberapa kalau kita bisa bilang itu lobang yang mesti ada celah yang harus kita tutupi setelah kita merasakan misalnya, apalagi era disrupsi hari ini tantangannya kan, digitalisasi, AI dan lain-lain. Tetapi secara umum kita melihat memang ada perbaikan. Nah itu yang harus kita tahan. Artinya kita pertahankan, jangan sampai kita setback ke belakang. Menambali lobang iya, yang celahnya itu, tetapi kembali misalnya ke zaman yang dulu dibilang tidak terbuka, itu saya kira tidak baik. Tidak baik. Ya, tidak baik. Yang harus kita pertahankan, misalnya sistem-sistem yang sekarang sudah misalnya C1 plano itu yang dulu tidak bisa difoto, sekarang kan difoto, semua bisa mengakses. Semua bisa mengakses dalam hari itu. Jadi tidak lagi ada istilah-istilah yang sifatnya konvensional, C1 plano ditenggelamkan di mana, kemudian diganti dengan itu, sudah tidak memungkinkan di era. Tidak ada lagi isu-isu yang seperti itu. Tidak ada lagi. Itu. Jadi sesuai dengan tema kita kali ini, Pim, tentang menakar wajah baru pemilu, proyeksi aturan main dan kesiapan kita ke depannya, khususnya kita di Sulawesi Tenggara ya, Pim. Melihat tema ini, Pim, sebenarnya apa kalau misalnya bisa kita cerita lebih jauh soal latar belakang itu yang mendesak sebenarnya dalam undang-undang ini atau aturan main yang perlu dirombak itu sebenarnya yang mana? Tadi ya soal 3 dimensi yang selalu saya menjadi epistemologi saya atau alat saya melihat suatu pemilu itu ya, yang 3 itu: electoral law, hukum pemilunya, electoral proses, bagaimana proses pemilunya, dan electoral managementnya, bagaimana pembagian tugasnya. Saya melihat misalnya saya tarik dalam 2 dimensi lagi yang memperkecil, misalnya dalam sisi yuridisnya dan filosofisnya. Dari sisi yuridis tentu mengapa? Karena memang ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ya. Misalnya putusan 135 yang menyatakan bahwa ada pemilu nasional dan pemilu daerah. Antara pemilu nasional dan pemilu daerah itu jaraknya harus 2,5 tahun. 2,5 tahun. Atau 30 bulan begitu. Nah, kalau begitu regulasi kita yang kemarin maka harus diubah tentu kan, karena regulasi yang kemarin tidak secara letter-let menyampaikan sesuai dengan putusan 135. Nah, kemudian tidak ada juga jarak penamaan atau definisi bahwa ada namanya pemilu daerah, ada namanya pemilu nasional. Dalam putusan MK itu, pemilu nasional yang dimaksud itu hanya pemilu presiden, wakil presiden, pemilu DPR dan DPD. Dan DPD. Ya, berarti daerah itu adalah DPRD, kemudian DPRD kabupaten kota, pemilihan gubernur dan wali kota, bupati. Nah, inilah yang membuat sebenarnya secara yuridis tadi harus berubah. Belum putusan-putusan yang lain. Misalnya putusan 104 tentang rekomendasi Bawaslu harus dimaknai sebagai putusan, yang dulunya tidak kan dalam pilkada. Kemudian putusan yang terakhir 25 tahun 2026 yang menjadi pidana bagi partai politik yang tidak persis 30% kuota perempuan. Belum putusan 62 yang menghilangkan presidensial threshold, artinya menjadi 0. Dulu kan presidensial threshold tidak ada putusan MK yang menegaskan begitu. Nah, itu secara yuridis. Secara filosofis kita melihat memang
arah pembangunan hukum nasional kita, khususnya di bidang hukum pemilu, harus memang sesuai dengan RPJP. Siap. Rencana pembangunan jangka panjangnya 2025 Indonesia, apa yang akan dicapai di sana. Kita kan menginginkan Indonesia emas kan di 2045. Nah, seluruh pembangunan kebangsaan, termasuk pembangunan hukum tentu, karena Indonesia adalah negara hukum, itu harus ditata menuju ke sana. Nah, kalau kata siapa Presiden Amerika dulu tuh yang bilang urusan demokrasi sebenarnya itu adalah urusan pemilu. Maka seluruh energi dan pikiran kita itu harus ditumpahkan dalam urusan pemilu. Syarat sebuah demokrasi atau negara itu dibilang demokrasi kalau pemilunya baik. Nah, sementara kita adalah penyelenggara pemilu. Nah, olehnya harapan kita untuk pemilu yang berkualitas itu dimulai dari penataan baik hukumnya, sistemnya maupun manajemennya. Nah, saya kira itu yang membuat ini menjadi mendesak ya untuk rombak kalau bahasanya Ibu Kordip atau pimpinan kota menyampaikan harus dirombak. Meskipun terakhir itu pernyataan para wakil rakyat kita menyatakan bahwa yang kemungkinan akan diadakan itu adalah perombakan undang-undang pemilunya dulu, mungkin pilkadanya setelahnya, whatever, karena kita tidak akan mencampuri pada urusan kebijakan itu. Hanya yang menjadi mendesak adalah itu, ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkonsekuensi hukum terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri, plus secara filosofis kita melihat ini ada perkembangan zaman, ini ada target nasional 2045, maka pembangunan hukumnya menyesuaikan era digitalisasi 4.0 atau 5.0 itu harus kita lakukan. Niscaya sih menurut saya adalah sebuah niscaya. Kalau khusus untuk kita di Sulawesi Tenggara, Pim, kira-kira apa hal krusial yang perlu diubah? Baik itu misalnya mungkin wilayah kita yang ada daratan, ada kepulauan. Kira-kira yang krusial bagi kita khusus di Sulawesi Tenggara kira-kira apa dalam isu perubahan undang-undang ini? Iya, pertama kalau saya dalam isu perubahan undang-undang yang berkaitan dengan konfigurasi wilayah kita itu ya tentu mungkin salah satunya adalah pendapilan. Nah, soal pendapilan ini kan penting untuk menyerap yang disebut juga dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa jangan sampai ada dapil yang tidak proporsional, ya kan, antara jumlah suara dengan jumlah kursi nanti di sana. Karena kita kadang-kadang menempatkan pendapilan itu sebagai bagian dari kepentingan politik orang. Padahal itu ada rumusannya loh. Jangan sampai wilayahnya luas begitu, suaranya sedikit di sana. Dan orang menghabiskan biaya sama atau bahkan lebih besar daripada wilayah-wilayah di Jawa begitu. Nah, ini pendapilan ini penting untuk dibahas atau menyesuaikan dengan daerah-daerah yang konfigurasinya berbeda tentu dengan Jakarta. Yang kedua mengenai tentu sumber daya kan, sumber daya manusia kita. Misalnya Bawaslu gitu kan. Di Sulawesi Tenggara ya kita tidak ingin menyatakan bahwa kita tertinggal dalam bidang pendidikan, tetapi untuk merekrut misalnya perangkat panwas desa atau kelurahan kita kan, apalagi PTPS ad hoc kita, itu saya pikir dia harus menyesuaikan seperti KPU. Karena KPU itu 17 tahun sudah bisa gitu kan. Kita butuh 25 tahun meskipun pimpinan RI atau pembuat itu memberikan rationing tersendiri. Bahwa kalau Bawaslu itu harus dewasa, ya namanya pengawas itu harus mampu. Ya tetapi ketersediaan sumber daya manusia tadi itu apakah iya? Akhirnya kan kadang-kadang ada penurunan grade lagi, ada satu diskresi lagi. Kalau di daerah tersebut tidak terdapat satu sumber daya yang memenuhi standarisasi atau kualifikasi. Pim, ataukah ini juga termasuk soal perbedaan jumlah, Pim? Teman-teman pelaksana teknis kita misalnya PPK-nya 5 orang, kita hanya 3 gitu. Apakah termasuk itu juga yang harus di ini?
Iya, saya harus menyatakan itu bagian daripada yang termasuk harus kita nyatakan itu mesti dipertimbangkan. Kenapa? Karena kita posisinya sama-sama, meskipun ada yang menyatakan, misalnya Prof. Ramlan Surbakti menyatakan bahwa beda, mereka teknis gitu kan. Kalau mengawas itu bisa 1 atau 2 orang sudah bisa mengawasi semuanya. Tetapi kan dalam konteks pengambilan keputusan atau dalam konteks penyebaran tugas begitu, kita kalau KPU langsung membagi tugas, misalnya divisi teknis ke sana, divisi itu ke sana, apalagi misalnya pada hari H, kita tidak bisa 1 orang 1 mengawasi per divisi itu karena dalam kuantitas yang berbeda. Padahal level pengambilan kebijakan dia level kabupaten, yang awasi dia adalah level kecamatan. Belum blank spot dan lain-lain. Nah, saya kira di situ masuknya kenapa kita juga berbicara tidak terlepas pada kuantitas atau jumlah yang berbeda. Itu. Kalau misalnya kita lihat ini, kalau kita proyeksikan kan Pim, ini sekiranya pemilu nasional itu adanya di 2029. Ya, sementara kan sekarang sudah 2026 ya. Ya, dan kita sudah memasuki bulan ke-6 2026. Isu perubahan undang-undang ini kan sampai sekarang kita belum lihat ya Pim, kira-kira finalnya itu kapan gitu. Kira-kira finalnya itu kapan. Dan untuk memahami lebih jauh itu kan kita butuh waktu juga menganalisis itu, butuh penyesuaian kira-kira pasal mana yang masih bisa dipakai, yang tidak lagi yang mana. Untuk menyesuaikan itu kira-kira trik seperti apa yang bisa kita lakukan? Pertama, memang kalau membaca arah kebijakan nasional ya, yang ada di nasional, saya pikir kalau sudah banyak para ahli hukum pemilu, termasuk kemarin disertasi terakhir ujian doktoral Ibu Titi Anggreni ya, mantan Direktur Perludem, itu menyampaikan sebenarnya sekarang saja kalau dimulai itu sudah kasih. Siap. Mas Dian Permata waktu hadir kemarin di kita, kemarin dia sudah menyampaikan juga 1,5 tahun, ada hampir 2 tahun Undang-Undang 7 itu dibahas. Siap. Nah, sementara sekarang itu apakah panjanya sudah terbentuk atau seperti apa, kita kan belum melihat itu kan. Nah, tetapi sementara harapan kita untuk perubahan itu menyesuaikan regulasi-regulasi yang ada, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, saran-saran kita tentang kewenangan Bawaslu yang harus ditambah misalnya dalam hal gakumdu, penyelidikan, investigasi, kan kita butuh itu. Itu kita butuh dituliskan dalam undang-undang itu. Bagaimana kalau misalnya kasih persoalannya. Nah, memang kalau saya melihat bahwa trik kita, kalau memang dia kemudian disahkan atau ada pembahasan yang agak speedy proses gitu kan, proses yang agak cepat, maka mau tidak mau memang kemampuan membaca atau kita ya, misalnya institusi Bawaslu, penyelenggara pemilu itu harus memang setiap saat itu pembicaraannya yang keluar dalam dinamika diskusinya adalah berkaitan dengan pemilu. Jadi kan kita tidak akan keluar nih dalam 3 hal. Kalau menurut Mbak Titi itu 4 hal. Kalau menurut saya 3, dari electoral process, electoral law, dan electoral management. Kalau Mbak Titi itu kan dia bilang sistem pemilunya, pemilihnya, kemudian penyelenggara pemilunya, sama satunya hasil manajemen pemilu. Nah, tidak akan keluar dari situ. Ya kita baca saja semua bahasan-bahasan yang ada, tulisan-tulisan yang ada. Jadi begitu udah lahir normanya, yang kita ini kan adalah normanya. Meskipun sebenarnya itu kan butuh sosialisasi kepada orang. Triknya menurut saya, semua penyelenggara pemilu dan kita ini tidak boleh terlepas bacaan kita setiap hari berkaitan dengan soal pemilu. Karena nanti kalau kita terlepas dari itu, misalnya menonton berita berkaitan dengan pemilu, pasti pembahasannya, misalnya sekarang yang lagi santer dibahas itu kan berkaitan dengan parliamentary threshold. Gitu kan. Parliamentary threshold nanti ini, masyarakat bisa saja nanti bertanya kepada Bawaslu dan KPU. Nah,
Nah, kalau kita abai dari situ, kita dianggap Anda mengikuti. Iya, Anda tidak mengikuti. Baik, Pim, soal penegakan hukum pemilu ini, masyarakat kita juga kan ini sering menganggap bahwa Bawaslu ini sebenarnya kita seperti wasit yang tidak punya kartu, begitu, yang bisa menghukum secara langsung. Bagaimana tanggapan pimpinan terkait ini? Pasca putusan 104, kita sudah wasit yang punya kartu. Siap. Posisi rekomendasi. Rekomendasi administrasi gitu kan. Dulu dianggap ya rekomendasi saja oleh KPU. Siap, betul. Tapi sekarang pasca putusan 104 kita lebih kuat lagi. Semua rekomendasi yang judulnya rekomendasi dari dan oleh Bawaslu atau pengawas pemilu kepada KPU itu bersifat putusan. Jadi kalau dia melanggar itu, maka ia melanggar undang-undang, pidana bahkan, dan plus kode etik. Jadi sudah sangat kuat sebenarnya pada posisi putusan Mahkamah Konstitusi ya. Tinggal ini kita butuh dituliskan di dalam undang-undang. Betul. Nah, makanya itu menjadi sesuatu yang kita harapkan atau asa kita dalam regulasi yang baru yang akan datang ini. Ya. Baik, Pim. Masih kaitan dengan soal kewenangan Bawaslu tadi, Pim, tentang kartu-kartu yang kita pegang ini sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini kita sebagai pengawas ya. Dalam kasus pelanggaran netralitas ASN misalnya, Pim, Bawaslu itu kan hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi. Kita hanya dari hasil klarifikasi kita, pemeriksaan bukti-bukti, klarifikasi dan sebagainya, kita hanya bisa mengeluarkan rekomendasi ke instansi terkait, baik itu di BKN maupun misalnya di PPK-nya misalnya. Kalau itu kan ya bergantung lagi PPK-nya hukumnya seperti apa. Pimpinan melihat itu bagaimana? Ya, saya berharap ya secara personnya, kalau kita meyakini bahwa sumber daya manusia kita, terutama integritas pengawas pemilu itu sudah bisa diletakkan satu amanah besar, gitu, mengenai tindak lanjut putusan 104 berkaitan dengan rekomendasi dimaknai putusan, semua rekomendasi itu harus sebenarnya sudah eksekutable, dapat dieksekusi langsung. Tidak perlu lagi ke institusi-institusi. Institusi tinggal mensahkan atau menjadikannya satu keputusan hukum misalnya. Karena tentu asas contrarius actus itu, dia pegawai mana, kemudian atasan siapa yang akan memberikan itu, tentu pasti wewenangnya dia kan. Jadi hanya kewenangan penyelenggara atau pemberian sanksi bahwa dia masuk dalam tahapan pemilu dan pegawaimu terlibat di situ dukung-mendukung, maka Bawaslu lah yang berwenang, dan wewenangnya dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menurut putusan MK, rekomendasi adalah putusan, maka putusan ini ada irah-irahnya, Anda harus laksanakan. Begitu kita bilang dia, dan rekomendasi kita harus sudah menyebut bahwa ini pemberhentian, itu penundaan pangkat, ini bla bla bla. Nah, tinggal basicingnya dibikin oleh menteri atau pak bupati atau gubernur. Jadi dia mau tidak mau harus menindaklanjuti. Kalau tidak dia pidana. Nah, sebenarnya yang kita inginkan di sana. Jadi tidak lagi menggantungkan rekomendasi yang dulu tidak boleh dimaknai sama dengan rekomendasi yang sekarang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Itu. Jadi memang itu yang harus diperkuat. Itu yang harus diperkuat. Ya, jadi, kita melihat sendiri beberapa kasus di Sulawesi Tenggara ini, beberapa kabupaten ya, pada akhirnya seperti itu, kita hanya menyerahkan dan kalau di menunggu, kita harus selalu menunggu gitu. Nah, kadang-kadang orang yang kita rekomendasi jadi pejabat lebih tinggi. Nah, itu kan. Nah, tapi memang juga ada tantangannya. Apakah Bawaslu dengan kewenangan yang makin besar dan makin kuat begini, itu secara personality maupun sistem kelembagaan, personality dan institusi sudah siap, baik itu sumber dayanya, sistemnya, keajekan sistemnya, maupun integritasnya. Jangan-jangan kita menyalahgunakan nanti itu. Karena memang yang harus bilang siap ya kita sendiri. Nah, ukurannya kan personality ya. Saya bilang menurut saya sendiri saya siap. Kita siap. Mau tidak mau siap, karena kita ada di sini. Mau tidak mau kita harus menyatakan kita siap, bahwa ada yang kemudian nanti itu adalah personalnya sendiri. Tidak boleh karena nilai setitik kemudian
merusak susu sebelanga, menurut saya begitu. Dan pembentuk undang-undang harus melihat itu, bahwa ini dalam rangka perbaikan sistem kepemiluan kita, keajegan sistem kepemiluan yang diinginkan kalau kita mau ke Indonesia 2045 itu Indonesia Emas. Ya, menurut pengetahuan kita, Pim, ya, sejauh ini apakah kewenangan sebagai eksekutorial Bawaslu itu memang akan dibicarakan dalam undang-undang baru nanti? Idealnya ya. Idealnya. Ya. Idealnya harus dibicarakan. Meskipun ya, bukan kata saya, kata para peneliti dan kata para ahli itu misalnya kalau makin memperkuat orang yang mengawasi, tentu akan makin memperlemah gerakan orang yang menjadi prinsipal kan, pemain pemilu gitu kan, atau partai politik misalnya begitu. Apakah iya? Nah, ini kita akan melihat sejarah berbicara seperti apa dalam pembahasan rencana undang-undang baru gitu. Tetap minimal di podcast kita ini kita sudah menyampaikan harapan besar nasional melalui mulut Sulawesi Tenggara, melalui mulut Bawaslu Kota Kendari. Kita meminjam podcastnya untuk menyampaikan bahwa sebenarnya ini tidak terlepas dari diskusi nasional kita secara kelembagaan yang kita ingin cepat dibahas, dan pembahasannya memasukkan item-item yang ini, di mana item-item yang ini akan sangat memperkuat kelembagaan Bawaslu yang otomatically memperkuat juga sistem keajegan pemilu kita. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Kalau misalnya upaya-upaya untuk mengawas kasus-kasus netralitas ASN selama ini, ada nggak yang dilakukan Bawaslu Provinsi, Pim? Untuk memantau itu perkembangan. Ada? Memang sebenarnya dari sisi sistem yang ada kemarin ya, sebelum SiapNet ya, SiapNet hari ini, dulu yang sistem yang lama yang masih berdiri sendiri ke ASN ya, itu Sultra masuk dalam kategori selalu 5 besar. Bahkan pernah dia terbanyak, nomor urut 5 besar kasus netralitas ASN. Baik itu di pemilu apalagi pilkada. Dulu kita pernah, yang kalahkan kita kayaknya yang paling banyak itu hanya Sulawesi Selatan. Tetapi seingat saya bahkan kita pernah di posisi paling banyak penanganan pelanggaran netralitas ASN-nya. Jadi kalau banyak outputnya kan pasti banyak rekomendasi kita di KASN. Dan di banyak tempat, di banyak forum, kalau saya berbicara dengan atau bertemu dengan teman-teman KASN yang sekarang sudah dilebur ya, orang-orangnya katanya sudah dipindahkan juga, sebagian dikembalikan ke KBKN. Itu bilang iya masih ada, apa iya betul itu ada. Saya bilang ini ada buktinya semua, ada beberapa yang itu yang sebenarnya kita mau cross check kembali. Kita rekomendasi 100, yang baru dieksekusi ini baru 20. Ini bagaimana pertanggungjawabannya kita nanti kepada publik gitu kan. Nah, itu sebenarnya yang cara kami mengecek sebenarnya ya, kalau ada memang di masa tahapan itu kan kita selalu membiarkan atau memberikan rekomendasi kepada kabupaten kota, coba cek kasusmu. Bahkan menurut saya kasus-kasus yang pemilu sebelumnya dicek saja. Satu kali datang kepada KASN, ayo dicek sejauh mana, dan kemudian kita recheck kembali kepada PPK-nya, bupati atau gubernurnya, apakah sudah mengeksekusi. Memang meskipun tantangannya adalah ini dimensi diskresi ya. Diskresi itu erat kaitannya dengan tidak ada satu regulasi baku. Dia butuh satu niatan dari that's about strong leadership, soal kepemimpinan yang kuat. Karena kalau dia mau membangun sistem meritokrasi, tentu dia akan menindaklanjuti. Tetapi kalau dia melihat ini, ini kan politik gitu kan, dia orang-orang saya. Nah, kita bisa membaca ada berapa sih sebenarnya bupati atau gubernur yang menindaklanjuti. Karena menurut saya juga bahkan kadang-kadang mereka yang aktif untuk datang ke KASN agar rekomendasinya tidak keluar. Nah, maukah mereka aktif untuk meminta rekomendasinya, mana itu ASN yang nakal, biar tak kasih sekalian sanksi. Tetapi memang kalau tidak dituliskan Ibu Iman di dalam regulasi yang baru nanti,
maka kapan dia masih berada di wilayah personal, that's about personal, that's about individual, tentu itu masih akan sulit. Siap. Sistemnya saja clear, pidananya saja itu masih ada kok di Buton melakukan yang ditangkap sampai 36 bulan pidananya. Jadi cara membangun kita menurut Yusril ya, antara Yusril dan Pak Mahfud, kata Yusril, bikin saja sistemnya dulu yang seperti seolah-olah memotong tangan pencuri. Kalau kata Mahfud kan sudah terlalu banyak undang-undangnya, tinggal orangnya saja apakah orangnya mau atau tidak. Siap. Karena mengikut atau iya, tidak, mengikut gitu. atau tidak. Kalau menurut Yusril orangnya urusan Allah, Siap. urusan Tuhan. Yang al-mukallibul qulub itu ya Tuhan begitu kan. Nah, saya lebih setuju sebenarnya dengan Pak Yusril bahwa buat saja, tugas kita kan membuat sistem. Siap. Buat saja sistemnya dulu. Penerapannya ya, nanti. penerapannya nanti. Sambil berjalan Ustadz memperbaiki moral gitu kan. Siap, baik. Pim, kita beralih berdasarkan ini ya, apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara yang pimpinan lihat gitu, pemetaan Bawaslu di provinsi. Apa saja potret pelanggaran pemilu yang paling sering berulang di sini di provinsi kita? Iya, ini pengalaman tentu Ibu Iman juga mengalami kemarin, keterlibatan ASN itu yang ingin masuk melibatkan diri seolah-olah gitu kan, memberi kontribusi, itu masih sangat tinggi kalau kita di Sumatera. Itu menurut saya itu yang punya rating paling tinggi pertama ya, itu masih ASN. Karena sebenarnya kalau misalnya semua bekerja kemarin dengan, kalau mau dimasuk mungkin kita yang tertinggi se-Indonesia. Atau kalau kita mau bilang, oh jangan-jangan kita yang paling aktif se-Indonesia Bawaslunya atau pengawas pemilunya, itu sebuah kesyukuran. Kalau mau diubah mau ke negatif, tadi kalau mau diubah ke positif ya. Kalau diubah ke negatif berarti kita memang yang paling kalau istilah bahasa di sini yang paling kepatuli ASN-nya mungkin kita. Nah, itu juga menjadi tantangan ASN. Yang kedua, dari peserta pemilu, hal-hal yang misalnya selalu misalnya pemasangan APK. Belum masanya, ya toh, sudah pasang. Tentu itu kan debatable kan, mereka belum ya. Atau mungkin PIM ini karena mereka juga melihat celah bahwa belum ada sanksi gitu, atau undang-undangnya belum kuat, jadi ini pun juga sebenarnya tidak masalah. Apakah misalnya ada hubungannya dengan itu? Ada tentu. Nah, ini kan mengenai pembangunan manusianya kan, tadi yang istilah saya itu that's about personal. That's about individu. Kita tidak berkuasa kan, kita tidak punya kuasa untuk dia mau melanggar, apalagi kadang-kadang dia mantan penyelenggara yang jadi caleg begitu, atau kalau tidak ada mantan penyelenggara di belakangnya yang menjadi ting-tengnya. Itu menjadi sesuatu yang kapan dia agak rapi, baik, itu hati-hati. Ya kadang-kadang kita sama sedang melawan keluarga kita sendiri. Jadi menjadi penyelenggara ini jangan bilang bahwa orang yang terlibat di luar sana tidak punya kemampuan. Bahkan bisa jadi mereka lebih hebat daripada kita. Hanya kita dilindungi undang-undang. Kalau menjalankan sesuai dengan tusi, ya mereka tidak. Siap, baik Pim. Menghadapi ini perubahan undang-undang, kemungkinan itu dan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK, bagaimana kesiapan jajaran kita di pengawas di tingkat kabupaten kota maupun nanti ad hoc ke depannya untuk menghadapi wajah baru ini, Pim? Satu, kita di Sulawesi Tenggara punya program ngobrol Kamis. Di Bawaslu Kota Kendari ada Kompas Selasa. Ada setiap Selasa. Ini kita punya program sudah diikuti oleh beberapa provinsi dan semoga kita istiqomah ya di jalan ini. Yang kita bicarakan tentu adalah berkaitan dengan evaluasi, proyeksi gitu kan ke depan, pematangan, pengisian recharging, pengisian ulang setelah misalnya kosong non tahapan dan lain-lain. Kalau kata pimpinan RI, tahap kita menyemai benih gitu, nanti kita panen di tahapan. Karena kalau misalnya kita mengikuti tahapan, apalagi efisiensi ini tentu bisa saja
tidak ada lagi orang yang berkutat atau membicarakan berkaitan dengan pemilu. Jadi tantangan kita sangat ini ya, Pim, ya. Iya, menantang sekali ini. Menantang proses sekali gitu. Proses ini. Kita di masa tahapan, tetapi kita masih menjaga semangat. Yang paling penting itu kan, misalnya menjaga kita bangun subuh untuk sholat subuh, itu kan yang paling penting. Konsistensi, menjaga istiqomah kita, konsistensi kita di setiap Kamis, kalau di Kota Kendari di setiap Selasa, untuk mengumpul pikiran, bukan hanya fisik ya, mengumpul pikiran, berdiskusi mengenai, paling tidak kan mengaktifkan akal. Dulu kita ininya begini, jadi setelah ternyata akal itu terbiasa membicarakan itu, dia tersep secara otomatis di dalam otak ada kita. Ada sistem yang secara, gitu ya, karena kita terbiasa untuk membangun diskusi dan dialogis di dalam ngobrol Kamis atau ngobrol Selasanya Kota Kendari. Baik, kita hampir di akhir, Pim. Ya, soal kegiatan sekarang ini, kita juga di Bawaslu itu kan selain penindakan juga ada pencegahan. Nah, di masa non tahapan ini, bagaimana Bawaslu Sulawesi Tenggara memaksimalkan proses pencegahan ini? Selain daripada ngobrol Kamis tadi, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan? Iya. Secara kelembagaan ya, selain kita kan personal sering jalan ke kabupaten-kabupaten juga. Secara kelembagaan, memang RI itu memberikan kita satu kegiatan yang disebut dengan pendidikan pengawas partisipatif atau P2P. Ya, jangan di ini ya, jangan disingkat secara literal P2P karena P-nya 3 kan. Nah, jadi P2P ini kan untuk sebenarnya itu tadi menjaga aktivitas penyelenggara pemilu tetap pada koridor dan tusinya. Nah, itu pencegahan melibatkan seluruh stakeholder, baik itu yang pernah terlibat dalam dulu SKPP yang program sebelumnya, maupun yang baru. Nah, itu yang akan dilatih, diharapkan menjadi mata telinganya Bawaslu di masa tahapan. Syukur-syukur kalau mereka mau bergabungnya. Itu secara kelembagaan. Nah, ada juga yang dilakukan secara personal oleh para pimpinan. Misalnya, anggap misalnya di kita di Divisi Penanganan Pelanggaran itu kan kita sering men-share putusan-putusan terbaru, mengajak diskusi para teman-teman jajaran bawah kita berkaitan dengan isu-isu terbaru di dunia pemilu. Gitu. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas staf-staf kita kalau kita turun, kita menyampaikan kepada jajaran bahwa sebaiknya Anda mengisi hari dan waktu di masa non tahapan ini dengan melatih terus-menerus sumber dayamu di bidangmu, misalnya divisi penanganan pelanggaran. Ya sudah, di masa non tahapan ini suruh mereka exercise, latihan, try out mengenai cara membuat pertanyaan untuk mengklarifikasi orang, cara membuat kajian awal, kajian akhir, dan lain-lain gitu. Bahkan putusan, agar nanti penyebaran kemampuan dan kapasitasnya merata. Kita tidak membebankan pada satu orang atau tidak bergantung kepada satu orang. Nah, itu sih sebenarnya langkah pencegahan ya yang mencoba dilakukan oleh kita, baik itu secara personal maupun secara institusi. Baik, Pim, terakhir. Ya. Apa pesan atau statement akhir kita untuk seluruh masyarakat, untuk teman-teman di kontestan politik nanti peserta ya, khususnya misalnya juga ada mungkin saran kita juga atau statement akhir kita untuk teman-teman di ASN nanti dalam rangka menyambut arah baru pemilu ini ke depan. Ya. Pertama ini buat Bawaslu kan, saya suka ini, saya tidak tahu baca di mana dulu. No one to make you feel inferior without your permission. Tidak ada yang bisa meremehkan kita kalau kita tidak izinkan. Artinya tidak mungkin orang-orang luar bisa meremehkan Bawaslu ini. Kalau Bawaslu tidak izinkan. Tidak mengizinkan. Tidak. Misalnya cara Anda mengizinkan apa? Yang membuat Anda pasif di masa non tahapan, yang membuat Anda tidak meningkatkan kapasitas di masa non tahapan,
atau bahkan yang membuat Anda tidak bergerak atau bertindak menegakkan hukum pemilu itu di masa tahapan. Itu yang akan membuat kita mengizinkan orang untuk membuat lembaga ini inferior. Nah, itu yang saya bilang. Jadi orang akan serta-merta atau seketika juga mengagungkan atau membersamai kita kalau kita memang dilihat dari dalam kuat atau punya integritas yang tinggi, punya kemampuan dan kapasitas. Anda boleh baru di dunia penyelenggara pemilu, tetapi kalau komitmenmu kuat, ya kita juga 10-20 tahun yang lalu kita baru di dunia pemilu. Tetapi kan kebaruan itu bukan membuat kita inferior, malah kita superior atau bisa survive, ya, bisa survive jalan, atau bisa kalau kita duduk di depan forum kemudian ya kita lah yang paling tahu gitu. Nah itu karena kita mengisi waktu. Nah kepada masyarakat secara umum ya kan tentu Bawaslu ini adalah panitia pesta, pengawas panitia pesta. Nah kepada Bawaslu ya ayo kita kepada masyarakat ayo kita bangun kesadaran berhukum pemilu, kesadaran berdemokrasi. Karena meskipun baik integritas penyelenggara, kalau sirkulasi masyarakat, tabiat, kebiasaan, yang paling kuat itu kan mengenai money politik kan, belum diubah misalnya. Mereka masih memaknai pemilu itu sebagai ajang menunggu amplop dari peserta pemilu, serangan fajar. Karena mereka kapan lagi kita mau ambil uangnya ini caleg. Itu susah. Karena ya mungkin mereka jarang bersentuhan dengan Bawaslu atau memang apatis. Itu kan dua persoalannya. Makanya saya bilang kepada masyarakat itu we can buy a reputation on what we're going to do. Kita bisa membangun reputasi atas apa yang kita lakukan sekarang. Sekarang kalau untuk pemilu 2029 sekarang mulai kita harus membangun sekarang. dari tradisi, kebiasaan menjadi tradisi, tradisi menjadi budaya, budaya menjadi peradaban. Harus sekarang. Kalau untuk pemilu 2034 ya setelah 2029. Jadi kita jangan bermimpi kalau misalnya tiba masa tiba akal besok. Sama dengan kita Bawaslu. Kita jangan bermimpi baik pemilu 2029 kalau tadi no one to make you feel inferior without your permission kita tidak lakukan hari ini. Nah, saya kira itu dua hal, institusi kelembagaan Bawaslu itu sendiri dan masyarakat. Karena dua elemen inilah yang akan menjadi penentu dari baik buruknya pemilu kita di 2029. Terhadap kontestan. Terhadap kontestan sama dengan masyarakat tadi. Karena sebenarnya bagi Bawaslu kontestan itu awalnya adalah masyarakat. Yang kemudian diverifikasi syarat-syaratnya sehingga dia menjadi bakal calon legislatif, caleg, kemudian dia terpilih. Nah awalnya mereka, kalau mereka misalnya sistem yang terbangun di sana sudah baik, ajak, artinya tidak lagi ada money politik, orang-orang miskin sudah akan berani nyalek kan. Tapi kalau disanter orang-orang pintar yang miskin tidak akan berani. Tentu yang akan tersiapkan sebagai kandidat caleg adalah orang-orang itu lagi yang hanya mengedepankan atau mengandalkan kemampuan finansial, bukan kemampuan intelektual gitu kan. Nah, itu saya pikir antara masyarakat penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, karena peserta pemilu itu kan ada setelah ditetapkan dia sebagai itu. Tapi sekarang di masa persiapan prevention ini ya masyarakat dan penyelenggara dulu. Karena penyelenggara tidak bubar kan, masyarakat juga tidak selesai, tapi peserta pemilu itu selesai. Ada tahapannya, ada masanya. Yang jadi partai politik sekarang, ya besok harus ditetapkan lagi sebagai peserta pemilu. Kalau dia bubarkan sendiri dirinya kan besok udah jadi peserta pemilu lagi. Jadi menurut saya memang dua yang paling penting ya, masyarakat dan penyelenggara pemilu memang itu. Nah setelah itu memang partai politik atau peserta pemilu itu juga yang paling penting. Itu. Siap, Bim, terima kasih banyak ya, sudah hadir di Lensa Ibu Pengawasan. Ya. Dan ya kami juga selalu berkomitmen supaya Lensa Pengawasan ini betul-betul tetap harus selalu ada setiap 2 minggunya karena ini juga seperti yang pimpinan bilang tadi bahwa ini adalah corong kita gitu. Karena
di masa non tahapan ini kalau sosialisasi untuk harus turun ke semua lapisan masyarakat kita agak kesusahan. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa mendekatkan isu-isu kepemiluan ini terhadap masyarakat. Sekali lagi terima kasih banyak sudah memenuhi permintaan kami untuk mengisi lensa pengawasan ini. Teman-teman, sahabat Bawaslu yang menyaksikan lensa pengawasan, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda, dengan narasumber juga yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.